Suaranya Mas Syahid, Mas Syahid apa Mas Raffi ya? Mas Mas, Syahid masih, ya ya, masih ini. ya, Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa UNY Wates D4 Akuntansi. Hmm, Yang saya sendiri itu Syahid Abdul Azam. Yang selanjutnya ada teman saya Mas Rafif Asadel. Selanjutnya ada hmm, Mbak Putiana Sari. Dan ya, satu lagi sebenarnya ada lagi Pak, tapi dia berhalangan karena lagi magang. Jadinya ya, kita tidak apa. ya Oke, disusul. sip. Selanjutnya izinkan kami bertanya-tanya atau interview terkait fungsi-fungsi yang ada di PT Cobra Dental Indonesia, Pak. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih ya, eh, teman-teman ataupun saya bilang adik-adik ya. Seputar Iya, udah itu. Angkatan berapa sih belum itu? kita angkatan 2021, Pak. 2021 ya? Iya, Wah, semester 6 sekarang. jauh banget Iya. dari saya. Oke. Oke, jadi sebelumnya kita juga terima kasih atas kunjungan. Sebenarnya kan kunjungannya, cuman kemarin bersifatnya akhirnya kita sepakati untuk apa ya, untuk Zoom lebih lebih insentifnya itu lebih mudah lah seperti itu. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya juga ya. Tadi Mas Syahid sudah perkenalkan rekannya, terus ada Mbak Dina, Mas Syahid sama Mas Raffi seperti itu. Saya sendiri Rahmat, panggil aja Rahmat Kadri, Rahmat panggilannya. Saya kebetulan GM di PT Cobra, GM Finance, Accounting, Tax, dan Internal Auditor. Jadi untuk secara general di sini lebih kepada lebih ke BOD fungsi, Board of Director-nya. Jadi nanti kita sharing aja sebenarnya, sharing dari apa yang perlu disampaikan. Saya akan coba sampaikan sistemnya di sini seperti apa alurnya, seperti itu. Mungkin itu aja. Mungkin kita perpendek atau mau pertanyakan silahkan dari eh, Mas Raffi, Mbak Dina dan Mas Syahid. Ya, pendahuluannya mungkin dari saya seperti itu dulu. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti kita akan sharing seperti itu. Izin bertanya, Ini Pak. sa- ini santai aja ya. Ibaratnya bukan interviewer dan bukan Oke, apapun. Pak. Jadi kayak kalau dibilang interviewer, Iya. apa ya? Saya diinterview sama kalian gitu, ibaratnya gitu. Jadi kita sharing knowledge aja seperti apa. Mau seperti ya mungkin baiknya seperti apa dari rekan-rekan semua seperti itu. Ya, apa gimana Mbak Dina? Tadi mau nanya? Izin bertanya, Pak. Apa tugas utama fungsi akuntansi dalam kegiatan operasi PT Ya, Dental, Pak? sorry, suaranya apa? Agak kurang jelas. Apa tugas utama fungsi akuntansi dalam kegiatan operasi pada PT Cobra Dental, Pak? Ini lebih kepada fungsi akuntansi itu accounting ya. Nah, mungkin bisa disummarize nanti ya yang saya sampaikan. Jadi accounting di PT Cobra sendiri itu adalah kita tahu dulu nih basicnya accounting itu ngapain. Kebetulan ada di departemen saya ada finance, ada accounting, ada pajak dan ada internal control atau disebut juga dengan internal auditor. Nah, kalau berkaitan dengan eh, accounting, accounting lebih kepada proses pencatatan dari hulu ke hilir, pencatatan dan melakukan verifikasi serta pelaporan. Nah, pelaporannya dalam bentuk apa? Pelaporan keuangan dan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan kalau bisa disebut dengan financial statement. Yang nantinya tujuan dari financial statement ini adalah untuk memberi keputusan bagi para pemegang saham atau top manajemen untuk pengambilan keputusan di level yang lebih lanjut lagi. Semisal seperti strategi berikutnya mau seperti apa dan apa yang harus dilakukan. Itu kalau fungsi accounting basicnya seperti itu, pencatatan, verifikasi, dan pelaporan. Lalu, Pak, aplikasi teknologi informasi apa saja yang digunakan untuk mendukung fungsi akuntansi tersebut, Pak? Jadi, kebetulan kita memiliki sistem basisnya itu adalah ERP dari Cobra sendiri, Ngadeplob sendiri.
kita ada tim IT yang develop untuk dari sisi ERP kita sebut enterprise. Ini satu aplikasi, bukan aplikasi ya, sistem yang bisa mengakomodir dari hulu ke hilir. Dari hulu ke hilir ini dalam arti kata dari proses purchasing, procurement sampai dengan proses pelaporan. Untuk sistem akuntansinya itu kita sebutnya basisnya itu adalah ERP system. ERP, ERP. Nanti mungkin bisa di Google itu adalah ERP itu apa? Satu sistem seperti apa? Nah, sistemnya itu tidak hanya akuntansi, tapi basisnya seluruh recruitment, purchasing, nanti ada procurement itu masuk ke supply chains. Supply chains itu nanti ada inventory, purchasing, terus kemudian nanti ada finance, ada accounting, terus kemudian ada sales. Nah, itu semua dalam satu aplikasi, dalam satu dashboard. Seperti itu. Beda dengan sistem akuntansi yang ada mungkin pernah dengar jurnal, Accurate, Oracle, terus kemudian itu memang khusus basisnya ERP, tapi mereka punya brand. Jadi Accurate itu jurnal itu adalah satu brand, tapi mereka punya hilir ke hulurnya itu punya juga. Nah, Cobra punya aplikasi sendiri yang memprovide bisnis prosesnya sendiri. Jadi kita tidak memakai jasa pihak ketiga untuk provide sistem kita. Jadi kita develop sendiri, kita pengembangan sendiri, kita ada IT development, ada IT hardware juga, softwarenya, seperti itu. Terus Lalu Pak, bagaimana aplikasi tersebut dapat membantu dalam menjalankan fungsi akuntansi, Pak? sangat membantu untuk membantu perusahaan lebih secara manpower, secara karyawan itu lebih efisien dan efektif dalam melakukan pekerjaannya. Kalau dari sisi accounting sendiri atau accounting dalam sistem akuntansi, nah mungkin itu lebih kepada mempermudah dalam pengambilan pelaporan. Itu bagi pengambilan keputusan, pelaporan. Nah, sistemnya dari akuntansi itu sebenarnya apa sih? Akuntansi itu kan pas. Pas itu berarti kejadian yang sudah terjadi dan kemudian dibukukan oleh orang akuntansi. Nah, pembukuannya itu harus dilakukan berdasarkan pos-pos yang telah ditentukan. Pos-pos dalam sistem akuntansi itu sudah ada. Mungkin nanti bisa ditambahkan adalah master COA. Master COA itu chart of account. Jadi nanti pihak akuntansi akan melihat mana pos-pos yang akan dimasukkan berdasarkan biaya-biayanya. Kalau ditanya fungsinya itu fungsinya untuk mempermudah atau pengambilan keputusan dalam pelaporan keuangan. Seperti itu. Mungkin kalau di sisi papernya nanti, kalau dari rekan-rekan semua bisa memperbaiki bahasanya ya. Ini secara administrasi seperti ini. Cuman kalau secara paper mungkin ya banyaklah jurnal ataupun paper yang lain saudara sudah membahas itu. Tapi secara akuratnya sebenarnya fungsi akuntansi itu adalah memberikan keputusan untuk kejadian yang sudah lama untuk tertib administrasi saja. Untuk pengambilan keputusan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan seperti itu. Lalu Pak, apa saja kelebihan dari aplikasi teknologi informasi yang digunakan dalam fungsi akuntansi, Pak? Jadi gini, kalau berbicara ERP, beda dengan sistem yang memang bentuknya belum ERP. ERP itu basisnya sudah connect dengan beberapa departemen. Semua departemen sudah connect. Jadi awal mula dari bentuknya sales atau purchasing itu permintaan barang sampai dengan pelaporan itu sudah dilakukan end-to-end proses di sistem akuntansi, di sistem ERP. Kalau ditanya sistem teknologinya itu kita buat sistem ERP. ERP sistem itu mengakomodir semua proses bisnis dari hulu ke hilir, dari proses dari proses administrasi sampai dengan proses pelaporan keuangan. Nah, fungsi dari accounting sendiri adalah memastikan bahwasanya segala transaksi tersebut sudah sesuai dengan standar prosedur perusahaan
sesuai dengan pencatatan yang berlaku di yang berlaku pada standar akuntansi gitu. Mungkin lebih jelasnya nanti coba buka ERP sistem keunggulannya seperti apa. Terus kemudian bagaimana perusahaan yang sudah menggunakan ERP bisa lebih mudah dan efisien. Ada ERP, ada SAP. Kalau SAP itu lini bisnisnya lebih gede lagi, kayak gitu. Dan lebih lebih beda lagi lah. Jadi kan setiap perusahaan itu punya bisnis proses sendiri. Seperti itu. Nanti tambahan di papernya atau di summarize-nya adalah ERP-nya itu mungkin kita nggak, kalau ditanya ERP-nya apa namanya, kalau sama yang nanya gitu, ERP sistem kita adalah ERP yang didevelop dari Cobra sendiri, ERP Cobra namanya. Kalau yang kayak jurnal Accurate itu nama brandnya, brand itu namanya jurnalnya. Tapi ERP itu adalah satu sistem yang membuat kita mempermudah pekerjaan secara efektif dan efisien sehingga tidak ada lagi manual. Jadi proses pengajuan pun berdasarkan online. Jadi misalnya saya mau minta duit nih, saya mau minta ada barang nih, ada barang yang mau kita beli. Dari satu admin purchasing akan mengajukan ke sistem tersebut. Jadi nanti departemen lain akan melihat approvalnya, pengajuannya sudah sampai di mana. Nah, dari finance akan mengajukan pengeluaran dana. Nah, accounting melakukan proses penjurnalan dari transaksi tersebut. Maka terbentuklah laporan keuangan di akhir bulannya. Gitu. Bapak izin bertanya terkait dengan fungsi pemasaran. Apa tugas utama fungsi pemasaran dalam kegiatan operasi PT Cobra Dental, Pak? Kalau bilang pemasaran itu seperti sama kayak sales ya. Sebab bahasa Inggrisnya sales ya. Fungsi dari sales ini itu adalah bagaimana bisa mendapatkan benefit atau revenue, sales, pendapatan, pendapatan perusahaan. Nah, biasanya apa yang harus mereka lakukan? Mereka lakukan ya promosi, kunjungan, kunjungan ke customer, memberi memberi pemahaman atas produk knowledge kita seperti apa, seperti itu. Fungsinya itu adalah melakukan penjualan. Kalau bagian pemasaran melakukan penjualan, untuk sebesar-besarnya mendapatkan sales, apa ya, pendapatan kalau bahasa Indonesia, pendapatan perusahaan seperti itu. Lalu Pak, apa aplikasi teknologi informasi apa saja yang digunakan untuk mendukung fungsi pemasaran tersebut, Pak? ERP ERP Cobra tadi sempat. Jadi kita ada nanti di summary saja singkat ya. ERP itu berkaitan dengan sales, marketing, accounting, purchasing. Sales itu pemasaran, marketing, semuanya memakai satu sistem yang kita sebut ERP Cobra. ERP Cobra ini adalah akan dari proses pengajuan dari semua sales. Jadi jika kalau ada orang mau membeli produk kita, mereka akan beli secara, ada banyak metode nih, melalui sales langsung atau melalui online. Kalau melalui sales langsung, mereka akan terbitkan namanya nanti sales order. Sales order itu apa? Invoice. Nah, itu udah terstruktur di sistem ERP. Jadi nanti kalau pemasaran, marketing, terus kemudian aplikasi apa yang dibuat untuk dari employee. Kalau employee karyawan itu berkaitan dengan berkaitan integration system. Jadi kayak mas masuk di masuk kita di kita sekarang nggak pinjir, kita lebih kepada check in check out. Jadi kita tahu karyawan yang mengajukan cuti, mengajukan itu udah based on system semua gitu. Lalu Pak, bagaimana aplikasi tersebut dapat membantu dalam menjalankan fungsi pemasaran? Membantu, sangat membantu perusahaan dalam segi pengambilan keputusan juga dalam pelaporan
akurasi target, terus kemudian forecasting. Jadi pengambil keputusan dalam menentukan target bagi setiap sales. Kita ketahui sales A ada produk, produk per entity, produk itemnya berapa, kategori produknya berapa. Jadi seperti itu. Mempermudahkan dalam uh, menganalisa target, target pencapaian tujuan perusahaan, pencapaian itu seberapa besar target yang telah dicapai. Seperti itu. Lalu Pak, apa saja kelebihan dari aplikasi teknologi informasi yang digunakan dalam fungsi pemasaran tersebut, Pak? Kalau kelebihannya ini lebih ke search teknis ya, gitu. Tapi secara general, kelebihan setiap ERP itu berbeda-beda di setiap aplikasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kalau ditanya ERP-nya seperti eh, contohnya Mayop ya, dulu ya kalau orang kayak itu. Mayop, kemudian Oracle, terus kemudian jurnal, terus kemudian beberapa aplikasi, mereka itu adalah perusahaan penyedia jasa aplikasi. Jadi mereka harus bisa mengcustom apa kebutuhan customernya. Jadi kelebihan ERP Cobra, kita bisa customize, customize apa kebutuhan dari si user. Customize, kita bisa koneksi dengan ERP, kita bisa koneksi dengan beberapa provider untuk connection, seperti kita bisa koneksi dengan payment gateway, kemudian banking, virtual virtual pembayaran secara virtual, terus kemudian mungkin peningkatan dalam segi software security. Nah, kalau untuk teknisnya secara keseluruhan itu ada tim IT. Tapi untuk ngebahas masalah apa sih kelebihannya, mungkin bisa di-search lagi ERP system kelebihannya bagi perusahaan itu seperti apa. Gitu. Itu mungkin dijawabin secara general. Cuman kalau dibandingkan dengan ERP sistem dengan yang lain itu berbeda. Nanti misalnya coba apa kelebihan ERP sistemnya jurnal? Apa kelebihannya ERP sistemnya si Accurate? Itu berbeda karena mereka memang jasa penyedia aplikasi, dan itu penyedia aplikasinya banyak yang menggunakan perusahaan-perusahaan, perusahaan jasa, perusahaan retail, perusahaan IT, perusahaan apa kalau jasa ya termasuk IT, perusahaan properti itu menggunakan jasa mereka, dan mereka harus siap untuk customize apa yang diminta sama si user, perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa mereka. Jadi lebih secara general, fungsi dari ERP system itu adalah untuk efisiensi bagi perusahaan dalam mengakomodir dalam dalam melakukan verifikasi, terus kemudian administrasi, sehingga dengan mencapainya pelaporan. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ingin bertanya terkait yang proses atau produksi Pak. Kira-kira tugas Mm-mm. utama fungsi proses atau produksi dalam kegiatan operasi PT Cobra Dental itu gimana ya Pak? Tugas utama. Kebetulan kalau kita berbicara masalah produksi, berarti ada manufacturing. Cobra itu bukan perusahaan manufacturing. Dia hanya di tahap assembling. Assembling itu merakit, perakitan. Karena kita bentuknya dental dan produknya itu dirakit, itu sebutnya adalah um, assembling. Tapi kalau Mas Syahid tanya bagaimana proses produksi, kurang tepat. Jadi nanti mungkin di papernya uh, line bisnisnya Cobra itu bukan manufacturing. Kalau manufacturing, dia akan proses dari pemesanan raw material, material, production, sampai dengan assembling. Terus kemudian dari assembling itu masuk nanti dari proses warehouse, dari warehouse prosesnya pengeluaran barang, itu beda. Karena itu manufacturing. Manufacturing itu agak sedikit, manufacturing dia tidak bisa jualan. Jadi manufacturing itu hanya memproduksi saja. Tapi kebetulan untuk line bisnisnya Cobra sendiri hanya di tahap distribution sama dengan assembling, perakitan.
Itu aja sih. Untuk yang distribution sama assembling tadi kira-kira ada aplikasinya nggak ya Pak untuk mendukung? Iya, itu ERP system. Jadi Berarti nanti pakai kalau ERP juga ya semuanya. jadi kalau masnya nanya nanti, bagaimana Pak untuk pemasaran, bagaimana Pak untuk warehouse, warehouse itu gudangnya, bagaimana inventorinya, bagaimana untuk pemasarannya, salesnya, sales targetnya, kemudian accounting, finance-nya, itu di ERP tadi. ERP itu kita gunakan sistem. Jadi sistemnya itu kalau produksi kita nggak ada, tapi assembling. Jadi pada saat assembling itu, ketika ada order barang dari customer yang pengen barang tertentu, misalnya barang yang untuk assembling, jadi kita ada produk yang namanya khusus untuk inventaris, inventory untuk assembling. Yang maksudnya inventory untuk ketika barang itu terjual, barang itu mau terjual lah gitu. Jadi ada perintah bagian assembling itu untuk melakukan perakitan. Nah, dirakit barangnya, biasanya itu barangnya dikirim dulu ke customer. Yang dirakit itu adalah kadang ada di sini kalau bentuk produknya nggak terlalu besar, kadang perakitnya ada di tempatnya si customer seperti itu. Kalau untuk sistemnya ERP sistem. Kalau ditanya ERP sistem itu merangkup semua lini departemen. Fungsinya untuk koneksi satu departemen ke departemen lain. Kunci akhirnya adalah di accounting. Maka saya bilang tadi, accounting itu adalah pas transaksi yang terdahulu yang dibukukan. Nah, kalau finance itu future. Future itu berarti kita mau ngapain ya tahun ini? Kita mau ngapain ya tahun depan? Apa yang kita langkah apa yang kita lakukan? Seperti itu. Oh ya, baik Pak. Selanjutnya untuk kelebihan dari aplikasi berarti kurang lebih sama kayak yang tadi juga ya Pak. Sama. Jadi nanti mungkin cari satu paper. Dan papernya itu bagaimana membahas untuk ERP system dalam mengakomodir baik itu accounting, finance, kurang lebih sama sistem penggunaannya. Cuman kalau untuk detailnya setiap company beda-beda. Itu alur prosesnya. Kalau di Cobra sendiri, ya itu tadi produksi nggak ada. Kalau Mas Said nanya produksi gimana? Kebetulan di lini bisnisnya bukan manufacturing. Jadi secara paper nanti mungkin bisa dibuat secara laporan. Cobra Dental fokus pada penjualan, distribution, distribution, distributor lah seperti itu. Dan hanya proses assembling produk-produk tertentu. Untuk proses produksi tidak ada gitu. Jadi karena sistemnya berbeda gitu. Gitu. Selanjutnya untuk fungsi sumber daya manusia Pak untuk SDM. Jadi tugas utama fungsi SDM dalam kegiatan operasi PT Kopda Dental itu gimana? Nah, SDM itu ada namanya kita sebutnya HR, Human Resource, yaitu kan. Jadi tugas utamanya adalah tugas pertama HR itu adalah untuk yang pertama adalah tidak hanya rekrutmen, tapi memastikan terkait dengan training, terus tepat waktu, terus pembayaran gaji, seperti itu. Training, rekrutmen, terus kemudian banyak sebenarnya kerjaan HR. Terus kemudian untuk eh, penentuan key performance indicator. Jadi kita setiap setiap head divisi itu punya namanya key performance indicator yang mana setiap divisi akan mengirim ke HR. Nah, HR yang akan melakukan evaluasi atas kinerja dari setiap divisi. Seperti itu. Sistem yang digunakan High-Risk yang didevelop langsung oleh Cobra. Kelebihan darinya itu sama. Sistem High-Risk itu sebenarnya sama. Untuk attendance, pengajuan pengajuan cuti, terus pengajuan untuk attendance kehadiran, terus kemudian pengajuan ya untuk kontrak secara kehadiran karyawan lah seperti itu, penggajian dan sebagainya lebih sih kepada karyawan seperti itu. Ada HR dan ada GA. Nah, karena ini ditanya HR, jadi lebih kepada SDM-nya. Fungsinya itu adalah ya untuk memanage segala aktivitas yang ada di karyawan. Seperti itu, baik itu sisi kehadiran, pengajuan kehadiran, terus kemudian cuti dan sebagainya, penggajian gitu.
Baik, Pak. Selanjutnya. Dengar suara Mas Pik putus. Tes, tes, masuk. Yang lain pada dengar nggak? Jelas nggak? Tes, Agak putus-putus ya, Pip. Iya, agak putus-putus. tes. Udah, Pip. Lumayan, Pip. Yang ketiga. Coba ini kali. Coba ini didekatin atau gimana pakai pakai handsfree ya? Ya, Di luar atau di outside atau inside? outside. Ya ini mungkin ada itu jaringan. Sudah. Yang ini, Bapak. Kalau nggak gini aja. Pertanyaannya kasih ke kolom chat. Baik. Nanti biar saya jawab. Karena suaranya rada rada jauh. Bentar ya, coba. Sudah? Coba bicara lagi. Oke dah. Fungsi keuangan dan kegiatan operasi PT. Ah, sorry, saya open dulu tadi belum. Sebenarnya tadi sama ya pertanyaan dengan dari Mbak Dina, Pak Syahid, kemudian Mas Raffi juga. Jadi itu sebenarnya untuk fungsi tugas keuangan itu adalah proses pencatatan. Terus kemudian dalam keuangan itu ada sebut namanya account receivable. Account receivable itu adalah piutang. Nah, kemudian ada namanya account payable. Account payable itu adalah pembayaran hutang. Jadi, dalam finance itu ada dua, payment dan penerimaan dana. Pembayaran dana dan penerimaan dana. Nah, di Departemen Finance Accounting sendiri, departemen saya sendiri, finance sendiri adalah kita ada yang namanya pembayaran advance. Itu kayak advance itu lebih kepada pembayaran dibayar di muka yang diberikan kepada karyawan. Ada pembayaran supplier yang dimana pembayaran itu berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan, baik itu dari sisi kontrak dan sebagainya. Itu eh, untuk kalau kalau advance itu untuk kebutuhan pembayaran operasional karyawan seperti pengajuan, pembelian perjalanan dinas, untuk permintaan dana operasional. Nah, itu kita sebut sebagai sebenarnya banyak sebutan. Ada advance sama atau petty cash, kas kecil. Mungkin pernah dengar petty cash, kas kecil. Nah, kemudian fungsinya AP. AP itu adalah kontrol pembayaran. Pembayaran supplier kita. Itu pembayaran supplier impor dan pembayaran supplier ekspor. Impor. Sorry. Terus kemudian AR kita adalah piutang. Jadi ada customer yang pembayarannya mundur, kita tagih. Seperti itu. Kalau fungsinya sendiri adalah penerimaan dan penagihan, serta melakukan analisa terkait pelaporan keuangan. Jadi ada penerimaan dana berapa, terus kemudian harus pembayaran berapa. Mungkin dari accounting pasti tahu yang namanya aset. Ada liability dan ada aset. Sebenarnya AP itu ada di posisi liability, ada posisi neraca. Sebenarnya sama-sama fungsi neraca, tapi di posisi pasifal. Kalau di AR itu ada di posisi aktiva, aset company. Jadi fungsinya
fungsinya dari finance sendiri adalah bagaimana meminimalisir, bagaimana menganalisa dari sisi aktiva dan pasiva. Baik itu cash flow itu terkait dengan penerimaan dana, operasional perusahaan itu seperti apa ke depannya. Seperti itu. Kalau untuk teknologinya ERP system, clear ya, ERP system. Terus kemudian bagaimana aplikasi tersebut membantu menjalani fungsi keuangan, sangat membantu dalam pelaporan keuangan, dalam menganalisa keuangan, baik itu dari sisi AP, account receivable, dan account payable. Gitu. Kuncinya di finance itu ada dua. Kalau kita bicara finance, itu future. Bagaimana seorang finance itu bisa menganalisa future ke depan. Kalau accounting, itu pas. Hanya pencatatan administrasi yang dilakukan, yang sudah dilakukan. Kalau finance, yang belum dilakukan. Itu sudah dilakukan, tapi harus ditagih, dibayar. Jadi kan future. Kita harus memikirkan untuk kedepannya seperti apa. Baik dari sisi liability maupun dari sisi asetnya. Seperti itu. Oke, coba bicara Mas Raffi. Kayaknya seperti udah. Oke ya. Terus ada lagi yang ditanyakan tadi ada siapa yang join ya? Tadi pilot dengan Mbak Edisti ya, Febri. Pak. Saya manggilnya Febri. Nggih. Apakah terdengar suara saya? Iya, Pak, Jelas, boleh, jelas. Pak. Iya, Febri. iya, jelas. Gimana Mbak Febri? Se- Sebelumnya mohon maaf nih, Pak, kalau saya baru join Enggak karena apa-apa, habis sudah pulang disampaikan. magang dan Iya, baru enggak apa-apa. bisa join. Magang di mana? Baik, Bapak. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan jawaban terkait sistem Mm-mm. sebelumnya. Selanjutnya, Oke. pertanyaan dari saya itu apakah terdapat fungsi lain, Pak, selain fungsi-fungsi yang sudah ditanyakan oleh teman-teman saya tadi, Pak, di PT Cobra Dental? Gitu, Pak. Fungsi lain banyak. Ada legal. Dalam satu bisnis itu ada legal. Jadi awalnya itu ada HR. Bukan awal ya, ini yang saya sampaikan. Ada HR, ada sales, kemudian ada purchasing, ada procurement, ada auditor. Auditor itu adalah internal control. Jadi audit itu fungsinya melakukan kontrol semua aktivitas bisnis perusahaan, baik yang sudah dilakukan untuk meminimalisir mitigasi ataupun fraud. Fraud itu dalam arti kata hmm, apa ya? Fraud itu kayak udah melakukan sesuatu yang sudah fatal dan merugikan perusahaan. Semisal penggelapan dana, terus manipulasi data, terus eh, bukan pencucian duit nanti masuknya ke governance, um, lebih kepada markup pricing. Jadi fungsinya audit itu adalah internal control, memastikan bahwasanya tidak terjadinya proses yang tidak diinginkan sesuai dengan standar prosedur perusahaan. Karena perusahaan sebenarnya sudah memiliki prosedur dan audit memastikan prosedur itu berjalan di lapangan, baik itu di head office ataupun di cabang. Jadi fungsi-fungsinya semua itu adalah internal control yang dilakukan oleh audit itu mencakup dari sistem ERP kita juga. Seperti itu. Ada IT yang support atas teknologi. Seperti kayak customize. Sistem kita perlu customize. Terus IT support terkait dengan perkembangan. Seperti itu. Terus kemudian ada pajak. Pajak pelaporan pajak. Tadi belum disampaikan. Terus kemudian tadi pemasaran udah ya. Pemasaran sudah, HR sudah, keuangan sudah, marketing untuk support terkait dengan baik itu strategiknya mau seperti apa gitu dalam dalam kita mau melakukan branding, mau melakukan promosi seperti itu. Event, mengadakan event itu di marketing. Kemudian ada apa lagi ya? Kurang lebih sih seperti itu. Di luar dari yang disampaikan tadi sama tiga rekan Mbak Febri seperti itu. Baik. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Sebelum
Sebelumnya mohon maaf, saya tadi tidak dengar pertanyaan Bapak. Saya magang di PT KAI, Pak. PT Inka Madiun. Sorry, gimana? Oh, di ini, di KHI ya. Nggih, di KAI. Sebenarnya KHI juga sama. Jadi KHI itu punya aplikasi kan. Kita lihat di aplikasi mereka. Sebenarnya Kopra juga punya aplikasi. Cuman ada aplikasinya memang tidak dipublish ke umum. Karena sifatnya perusahaannya berbeda, PT KAI kan public company, di mana mereka semuanya sudah open. Seperti itu. Beda dengan private company, swasta. Dan mereka secara keseluruhan tidak diatur sama tidak diatur, ya maksudnya private company itu ya dari pemegang sahamnya adalah orang pribadi, bukan umum seperti itu. Cuman secara sistem, penggunaan sistem di ERP pun juga, jadi ada perusahaan yang menggunakan ERP, ada menggunakan SAP. Tapi kali ini kita bahas masalah ERP aja seperti itu. Good luck lah, semoga berhasil di KHI. Syukur-syukur bisa diangkat jadi karyawan seperti itu. Tapi kebanyakan seperti itu. Saya juga ada tim magang juga, tim magang dari kebanyakan justru dari saya itu bukan dari university, mereka dari SMA magang di tempat di Cobra, saat ini sudah jadi karyawan karena bagus dan mereka memang benar-benar pada saat pelatihan itu sudah memang melihat. Jadi sebenarnya magang itu dari basisnya juga dari SMK ya biasanya ya, SMK ya. SMK itu mereka sudah dapat tawaran. Ada beberapa staff saya itu dari magang. Jadi apalagi kalau teman-teman syukur-syukur bisa diterima di tempat magangnya gitu. Kuncinya adalah jangan malu bertanya sama HR-nya. Kalau misalnya bagus kepada pimpinannya, Bu, sekiranya ada lowongan nggak setelah saya magang ini? Oh ada, bilangnya gitu. Bagaimana ya caranya saya untuk apply? Karena jujur, kalau orang yang sudah magang itu kesempatan besar untuk bekerja di perusahaan tersebut. Karena apa? Mereka sudah tahu gitu. Jadi coba cari hati, bukan cari hati ya saya bilang. Coba manfaatin kesempatan yang ada, coba sampaikan ke mereka, Bu, apakah Bu, Pak, kalau seandainya ada opportunity atau kesempatan, saya bersedia dan saya tidak menutup kemungkinan untuk open di bidang lain seperti itu. Karena accounting itu tidak hanya untuk orang yang di administrasi aja ya. Tapi kalau ada kesempatan semisal jadi departemen lain, itu challenging bagi 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 teman-teman semua. Apalagi kayak IT. IT kan ada IT accountingnya juga seperti itu. Kesempatan kalau magang itu saran saya sih sama teman-teman semua untuk jangan malu bertanya. Ada kesempatan langsung sampaikan ke HR-nya. Tapi kalau PT KAI agak ini ya, karena perusahaannya BUMN ya, sebenarnya kesempatannya lebih terbuka gitu. Oke, Baik, ada lagi yang baik Bapak, insya ditanyakan? Allah. Iya, Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, Pak. Sebenarnya sudah selesai sih. Cuma ini agak out of topic ya, Bang. Mau tanya yang magang-magang tadi tuh. hmm, Kan di Cobra Dental ini buka di MXIB ya, Pak. Tapi yang di M- Jakarta Selatan ya. buka Kalau apa? nggak salah yang di pusat MD, MXIB. MDP ya. MXIB yang dari kampus Merdeka itu, Pak. Kalau Yang lebih magang, sepertinya ada sih. Saya coba karena kan itu HR ya. Nanti, iya, yang di Jakarta tadi. tapi Pak Mas kemarin yang WhatsApp saya Pak Mas Said ya. Iya, Pak. Nah, kan punya kontak Bu Elin. Bu Elin Mm-mm. itu kebetulan HR head-nya. Iya, iya, saya udah kasih tahu kemarin Nah, HR-nya. HR head-nya jadi bisa banyak bertanya untuk rekrutmen. Kalau ada kesempatan opportunity, kenapa enggak? Sebenarnya kalau bisa bilang, eh, Mas Syahid itu udah satu langkah. Udah ibaratnya kalau orang mau ngelamar tuh udah ke emaknya, Oh iya, tapi belum ke pasangannya. Baru ke emaknya doang ngomong. Tapi kalau pasangan kan belum tentu diterima. Yang siapa lu, siapa ini gitu kan. Jadi udah ada satu langkah pintu. Saya mau melamar
ibaratnya anak ibu nih di departemen ini. Oh sebentar ya, saya coba tanyakan. Ibarat gitu kata logik sederhananya gitu. Coba ditanyakan, mungkin ada kesempatan opportunity, kenapa enggak seperti itu? Berarti yang di Cobra Dental Jogja itu dia buka magang selain SMK untuk mahasiswa buka juga nggak ya kira-kira untuk magang mandiri gitu di Cobra Dental yang Kalau saya tidak salah seharusnya buka ya. Tapi untuk detailnya coba konfirmasi ke Bu Elin dulu Bu, apakah dibuka magang untuk di Cobra untuk di divisi apa gitu Bu? Pengajuan sih biasanya seperti itu. Kalau mereka nanti bilang oke dan sebagainya, coba kulik-kulik dulu deh di CR yang saya juga tidak paham untuk detailnya. Tapi ada beberapa memang ada magang. Nah, magang itu sebenarnya kesempatan kayak gitu. Banyak tanya dengan Bu Elin. Banyak tanya dalam kapasitas ini ya. Nanti jangan hanya di luar autoblog nanti jadi justru ini gitu. Oke, oke. ya Ada baik. lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya untuk pertanyaannya cukup itu aja sih Pak. Oke. Ya, Kalau kalau nggak ada lagi, ya kita sudahin ya. Atau ya kita gimana? Pak, ada mau lagi yang eh, ditanya? Sudah itu cukup aja ya? paling. Ya, semoga nanti untuk Mas Syahid, Mas Raffi, kemudian Mbak Febri dan Mas Dina sukses ya ke depannya. Dan bisa menjadi kesempatan ini bisa menjadi salah satu pintu. Tapi secara detail yang saya sampaikan tadi secara garis besar, secara umum yang terjadi di lapangan di pekerjaan di Kobra. Tapi cuman kalau untuk dari sisi detail end to end proses itu sangat detail dan tidak cukup waktu untuk membahas di sini seperti itu. Mungkin itu aja. Saya berharap sukses semua, bisa bisa cepat dapat. Atau udah magang semua atau belum sini? Ada yang belum sih Pak, ada yang udah mulai, ada yang belum. Lagi masih Berarti nyari-nyari juga. beda-beda angkatan ya? Atau sama Kita angkatan? sama semua sih Pak, tapi ada yang udah mulai duluan di kita. Ini dari UNJ ya? Sorry. Ya, UNY Wates Pak, tapi yang kampus wilayah yang di Wates di Oh, Kulon em Progo. emang beda? Sorry Mas Syahid, suaranya di mute. Sama cuman kita kayak kampus wilayahnya gitu Pak. Jadi kalau yang di Oh, Wates Kulon sebenarnya Progo sama ini, aja ya. iya khusus D4 sih. J4 ya. Oke, Iya. oke. Oke, itu aja dari saya. Gimana? Saya kembaliin lagi ke Mas Raffi, Mas Syekh. Paling kurang lebihnya gitu aja sih Pak. Terima kasih banyak atas informasi dan Ya, jawaban-jawabannya. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. ya, amin. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yuk, ya Pak atas sama-sama. waktunya. Yuk, sama-sama. Izin keluar ya. Udah. Belum dokumentasi ya? Gak apa nanti diambil dari rekat aja. Oh iya betul. Tung Bapak enak ya. BTW, Iya, ya. iya. Ini nggak Apa jelas, Bu, itu suara aku. Tes, tes, tes. Jadi nggak jelas sih, sekarang aplikasinya udah boleh jelas. di itu nggak? Aplikasinya boleh di SS nggak? Iya ntar gue minta kali ya. Halo Ipe. Kakak lihat lu. Apa? Buka juga Frik, ini dia di MSIB Cobra. Makanya gue tanya tadi. Oh buka juga. Buka ada dia. Oh tapi di Jakarta ya? Jakarta, yang Jogja enggak. Makanya kalau yang Jogja paling nyoba yang buat PIT aja paling. Hmm. Kamu hit nyoba. Kamu daftar Kalau itu. udah orang dalam udah Iya enak tuh. udah cecetan Tinggal sama nyemplung. HRD-nya. Gua Ya, sebenarnya. gajian Iya. itu. Hit. Katolin kita hit. Katolin kita enggak sih? Udah ya. Udah nih Ya, berarti ya. makasih, guys. Makasih. Ya. Makasih. Thank you ya. Makasih semua Makasih ya. banyak ya guys. Terima Makasih. kasih. Aku mau tanya, Makasih. ini kita jadi ke KPPN nggak? Coba aja nggak apa-apa KPPN Kalau kan ada Zoom kan. Zoom-nya besok ke Zoom aja. Zoom aja nggak sih? Iya, Zoom. Ikut sih. Kan kemarin bapaknya ngajak ngajak nge-Zoom juga kan.
apa-apa, tetap coba aja. Oke, thank you guys. Izin live. Makasih ya, izin live ya. Ya, makasih guys. Oke, bye-bye.